Bray, udah lihat kan itu tadi Honda CB gue, CB Gelati gue baru jadi 2 hari yang lalu Bray, kalau nggak salah. Well anyway, di vlog kali ini gue bakal kasih tahu, gue bakal share pengalaman jual beli yang merugi, kerugian-kerugian yang gue alami di tahun 2019. Nah, kasus yang pertama nih Bray, adalah terlalu percaya sama calo. Nah, waktu itu kasusnya ada di mobil Great Corolla di Greco. Jadi waktu itu ada calo, dia nawarin Greco. Terus karena gue percaya dengan calo itu, akhirnya gue iyakan. Sebelumnya gue tanyakan, bisa jual lagi nggak lo gitu? Karena gue tidak bisa jual lagi kan kalau mobil-mobil Jepang. Karena pasar gue itu kan mobil-mobil Eropa dan gue tidak mengerti lah mobil-mobil Jepang gitu, pasarannya berapa, gue sama sekali nggak ngerti. Akhirnya gue belilah tuh si Greco itu. Ternyata setelah gue beli sebulan 2 bulan, ternyata si calo gue itu nggak bisa jual, terus main ninggalin mobil, ninggalin gitu aja lah Bray. Nah ternyata calo ini itu udah markup duluan harganya Bray. Buat gue sih sebenarnya tidak masalah awalnya, asal dia bisa jual lagi, dia bisa bertanggung jawab gitu atas barang belanjaannya dia gitu. Mau sebenarnya kalau buat gue sih kalau lebihannya cuma 2000 gitu ya, 1500, itu fine-fine aja Bray, asli fine-fine aja. Itu yang pertama. Itu kurang lebih kerugian gue sekitar 12 juta Bray. Kenapa bisa besar banget si kerugiannya? Karena si mobilnya setelah dia tinggalin ada beberapa kendala-kendala di si mobilnya. Power steering lah, gue harus ngebenerin power steering, yang gitu-gitulah Bray. Jadi kondisi mobilnya pun mengecewakan gitu. Nah yang kedua itu adalah di mobil Suzuki S-Team. Patternnya sama kayak yang Greco. Jadi gue percaya sama si calo itu, dia beli Suzuki S-Team. Untuk yang ini dia bukan nggak bisa jual Bray, dia udah markup duluan waktu belanjanya. Yang kedua pas dia ngejual, pokoknya nyetor ke guanya tuh tidak sesuai sama harga yang disepakati sama si buyer gitu loh Bray. Itu kerugian gue sekitar 8 juta, 8 jutaan ya, apa 11 juta lupa lah gue. At the time mah gue kecewa banget lah Bray, karena si Greco sama S-Team nih berbarengan gitu Bray. Yang ketiga adalah Honda Jazz. Honda Jazz yang gue tukeran sama BMW E60. Jadi gue punya BMW E60, tukar tambah sama Honda Jazz. Honda Jazz ini gue percayai si calo untuk masarin kan, sampai gue kasih BPKB-nya malah waktu itu untuk mempermudah dia berdagang kan. Taunya yang gue ingat setiap 5 hari dia minta uang ke gue untuk bengkel ngebenerin si Honda Jazz-nya. Ternyata itu tuh tidak ada Bray, tidak ada yang dibenerin. Jadi contohnya gini, bos minta duit 2,5 juta buat ngebenerin power steering bla bla bla, gue transfer, ternyata tidak ada yang, jadi itu fiktif semua Bray. Akhirnya gue laporin kalau yang itu, karena pepi anjingan sih ya teman. Astagfirullah, lagi puasa nih Bray ya. Kerugian yang Honda Jazz itu 8 juta kalau nggak salah. Sampai akhirnya gue tidak memutuskan tidak memakai percaloan lagi lah Bray. Anyway, calo yang gue maksud itu bukan yang suka ada di frame gue yang pada zaman dulu, bukan itu, bukan si Jebrak. Gengnya iya, Jebrak emang enggak. Nah berarti ada 3 kasus yang gue terlalu percaya sama calo. Nah maksud gue itu kan learning by doing ya Bray. Nah case selanjutnya adalah S320 Mercy. Nah kalau ini bukan karena calo Bray, tapi yang belinya sih. Ini kejadiannya tepat 1 tahun yang lalu, bulan puasa. Jadi waktu itu gue kan punya S320 tuh Bray, terus gue jual kan di Kingpin. Nah jadi waktu itu ada yang ngehubungin gue via Instagram DM. Akhirnya kita jadi WhatsAppan dan janjian Bray, karena dia mau lihat si mobilnya. Nah akhirnya ketemu lah waktu itu malam-malam abis terawih kalau nggak salah. Terus dia ternyata nonton di vlog gue, terus baru ke Kingpin lah Bray, tentang si mobil S320 ini. Akhirnya bernego-nego deal lah 60 juta. Deal di 60 juta dengan payment methods 2 kali termin, 30 juta, 30 juta. Dan gua iyakan kalau misalnya gini, jadi bayar 30 juta dulu, mobil boleh dibawa, BPKB di gua sama STNK, 1 bulan dia bayar 30 jutanya lagi, pelunasan, BPKB gua kasih. Bayangin Bray, S320 tahun 2000 atau 2001 harga 60 juta tuh Bray. Itu gua gak ada bati tuh Bray, kagak ada bati aja tuh mobil. Kenapa, pertanyaan kan gini, kenapa gua mau atau berani atau memperbolehkan bayar 30 dulu, mobil boleh dibawa?
Jadi si cowok ini, si bocah ini, dia itu bawa pacarnya, Bray. Pacarnya itu anak taekwondo, junior gua, jauh tapi di bawah umurnya juga. Dia PON Jabar main tuh kemarin. Ternyata dia tahu sosok gua dan makanya gua mengiyakan gitu, Bray. Karena gua ngelihat kalau ia pun ada masalah di depan lah, Bray, anak taekwondo, gua gampang lah nyarinya gitu. Nah, dari situ udahlah deal kan, tapi mobil belum dibawa. Pertemuan kedua, meeting kedua, akhirnya dia mau ngambil mobil waktu itu. Dia udah nyetor 30, terus mobil mau dibawa. Nah, di saat yang sama itu gua ngambil mobil Cherokee, Bray. Si Ruhiat, kalau lu tahu. Si Ruhiat ini yang punya teman gua, Bray. Gua beli dari teman gua. Nah, gua nyangkutin pembayaran Cherokee pakai uang si Mercy, paham gak lu? Misal contoh gini, beli Cherokee misalnya 80 atau 90 juta. Nah, gua bayar tuh 60 juta dulu. 30 jutanya nanti nunggu dibayar si pembeli gua dari S320. Namanya Dimas tuh. Yang beli S320 namanya Dimas. KTP-nya ada di gue, foto KTP-nya. Foto KTP pacarnya tuh yang anak taekwondo juga ada di gua. Nah, akhirnya si Cherokee gua bawa kan. Jadi S320 dibawa, si Cherokee gua bawa gitu. Nah, teman gua sama si Dimas ini itu gua ketemuin, Bray. Ketemuin maksudnya nih ya, kalau sampai gua telat bayar yang Cherokee berarti gara-gara si Dimas ini, gua ngomong gitu ke teman gua. At the time sih seru-seru aja sih, Bray, ketawa-ketawa aja, kita deal lah, everybody's happy lah. Terus sampai sebulan lewat, sebulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, pokoknya jadi lama lah si Dimas nih bayarnya yang sisa S320. Singkat cerita, akhirnya gue waktu itu trip kan Indonesia Menyapa, gue titipin BPKB S320 ini ke temen gue si Iman. Iman ini kan si penjual Cherokee kan. Gue titipin, lu tolong tagihin, gue bilang, karena gue mau trip dulu. Ya udah, akhirnya Cherokee gue tutupin tuh yang 30 juta. Terakhir yang gue tahu si Dimas itu masih sisa utang 18 juta lagi. Pokoknya si Dimas ini tuh dia lebih memilih berhubungan sama Iman daripada sama gue gitu. Waktu itu saking keselnya gue ya, gue pernah ngajakin duel tuh, Bray. Kalau dia menang, gue anggap lunas utangnya. Cuma gak pernah ketemu aja gue. Gue ajak ketemu gak pernah mau, Bray. Pokoknya intinya dia tidak pernah mau ketemu gua, selalu dengan alasan-alasan pengecut lah ya. Dia bilang mau ketemu sama bawa bapaknya lah, siapanya lah, terserah. Dan gua selalu iyakan. Sampai terakhir itu gua sama Iman, itu gua susul ke rumah pacar ya, di Ciparai kalau nggak salah. Malam-malam gua ke sana. Malam-malam ke sana gua ketemu hanya tantenya doang. Gua waktu itu minta tolong orang untuk ke alamatnya si Dimas. Itu alamatnya di Serang ya, di Banten waktu itu. Tapi nggak ada juga. Terakhir katanya mobil Mercy itu S320 itu ada di Purwakarta. Lucunya, Bray, dia ngiklan di OLX, Bray. Dia ngiklan di OLX si mobil Mercy itu. Dia jual 90 sekian juta. Tuh kan kurang ajar. Bocah sih, Bray, masih kelahiran anak 95. Kelahiran 95. Ngomongnya so-so, waduh, udahlah itu mah loser. Gak anjing baca bak dia anjing. Gue punya banyak bukti-bukti sih, dari pertama kali dia nawar ke gue, terus akhirnya deal-dealan, terus akhirnya dia berkelit, susah ditemuin dan lain-lain, gak mau ketemu gitu ya. Itu gue udah capture semua. Tapi pada akhirnya gue pikir lagi, ya sudahlah, gue anggap itu gue sodakoh ke fakir miskin. Ya Dimas, kalau lo nonton video ini kali, intinya gue putihkan lah utangnya si 18 juta itu. Ya bisa aja gue kasih lihat foto KTP-nya, cuma buat apa lo, gue pikir. Cuma yang gue tahu itu selama si Iman nagih itu, gue tidak tahu deal-dealannya seperti apa gitu. Pokoknya yang gue tahu sampai didenda 250.000 sehari sama si Iman tuh, si Dimas. Dan yang dimana waktu itu gue tidak setuju dengan denda itu. Lah bayar 18 jutanya aja susah, ditambah denda. Nggak mungkin kan, 250.000 sehari lagi, 10 hari aja 2,5 juta. Ini setahun mau bayar pakai apa? Waktu itu juga si Dimas ini pernah tulis tangan perjanjian lah ya, terus dia fotoin gitu, bahwa di situ intinya adalah dia bersedia dengan bayar yang 250.000 itu denda. Cuma udahlah, full of bullshit.
Yaudah gitu aja, maksud gua apa ya, mungkin dari kerugian-kerugian yang gua alami pernah bisa jadi pembelajaran buat lu pada. Kerugian semua kerugian yang gua alami adalah gara-gara ditipu atau bekerja sama dengan orang yang tidak profesional, yang monyet lah. Jadi gue sudah ikhlaskan semua kerugian gue, bahkan yang masih ngutang gue sudah putihkan. Dimas, kalau lu nonton, lu sudah tidak ada utang lagi sama gue. Semoga hidup lu tenang dan baik-baik saja. Katanya mau kawin kan sama anak taekwondo itu. Semoga bahagia, semoga mobil Mercy itu kepake, semoga berkah buat lu lah tuh. Itu aja berarti empat kerugian yang gue alami di tahun 2019. Ambil hikmahnya aja, semoga lu bisa belajar dari error yang gue alami. Ya udah, selamat berpuasa, taraweh di rumah, stay away from Oham, and I'll see you next time. Assalamualaikum.